Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihil Ardianti dari kelas C dengan NIM H012451. Nah, saya membuat video ini guna memenuhi tugas final mata kuliah Profesi Kependidikan. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik utama yang membedakan profesi kependidikan dari profesi lainnya. Jadi, profesi kependidikan memiliki ciri khusus yang membedakannya dari profesi lain. Nah, yang pertama itu, profesi ini memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Karena pendidik bukan hanya mengajarkan mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian siswa. Nah, guru ikut membantu menciptakan generasi yang baik untuk masa depan. Jadi, tugas guru bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa. Nah, yang kedua yaitu profesi ini membutuhkan keahlian dan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan profesional. Jadi, untuk menjadi guru tidak bisa asal-asalan, tetapi harus belajar secara khusus dan memiliki keterampilan mengajar yang benar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan siswa bisa memahami pelajaran dengan mudah. Nah, yang ketiga ada profesi kependidikan itu terikat pada kode etik dan organisasi profesi yang mengatur perilaku guru. Hal ini penting untuk menjaga nama baik guru dan memastikan bahwa guru bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, kode etik juga membantu guru menjaga hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan hubungan antara profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Berikan contoh sederhana. Nah, profesionalisme guru memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang profesional mampu merencanakan pembelajaran dengan baik, menguasai materi pelajaran, menggunakan metode yang tepat, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Nah, ketika guru bekerja secara profesional, proses belajar menjadi lebih terarah dan siswa lebih mudah memahami materi. Sebaliknya, jika guru kurang profesional dan tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik, maka kelas akan terasa membosankan. Nah, tujuan belajar tidak tercapai dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Contoh sederhananya itu misalnya seorang guru yang profesional selalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kadang ia menggunakan diskusi kelompok, permainan edukatif, atau praktik langsung, sehingga kelas menjadi hidup dan siswa tidak bosan. Nah, hasilnya siswa lebih aktif, lebih berani berpendapat, dan materi lebih mudah dipahami. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga itu, mengapa kode etik profesi guru penting untuk dijalankan dalam praktik pendidikan sehari-hari? Nah, kode etik profesi guru sangat penting untuk dijalankan karena menjadi aturan yang membimbing guru dalam bersikap dan bekerja setiap hari. Nah, ketika guru mematuhi kode etik, guru dapat menjaga kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, pembelajaran juga bisa berjalan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Kode etik juga membantu guru menjaga nama baik profesinya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan siswa. Jadi, jika kode etik tidak dijalankan, maka proses belajar dapat menjadi tidak teratur, tidak profesional, dan membuat orang kehilangan kepercayaan terhadap sekolah dan dunia pendidikan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perbedaan sederhana antara kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru, lalu berikan contoh bagaimana keduanya dapat mempengaruhi suasana belajar di kelas. Nah, perbedaan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial sebenarnya cukup mudah dipahami. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengajar. Misalnya, bagaimana guru menjelaskan pelajaran, memilih cara mengajar yang tepat, atau memberi contoh yang mudah dipahami siswa. Nah, sedangkan kompetensi sosial berkaitan dengan cara guru berkomunikasi dan bergaul dengan siswa. Bagaimana guru bersikap ramah, sabar, dan mampu menciptakan hubungan yang baik di kelas. Nah, contohnya begini.
Jika seorang guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik, ia bisa menjelaskan materi dengan jelas dan menggunakan cara mengajar yang menarik, sehingga siswa lebih mudah mengerti dan tidak cepat bosan. Lalu, jika guru punya kompetensi sosial yang baik, suasana kelas menjadi nyaman karena guru bersikap hangat dan menghargai siswa, sehingga siswa merasa aman untuk bertanya atau berpendapat. Jadi, ketika kedua kemampuan ini berjalan bersama, suasana belajar di kelas menjadi lebih menyenangkan dan hasil belajar siswa akan jadi lebih baik. Nah, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, yaitu sebuah pelatihan guru telah dilakukan selama 1 semester. Namun, sebagian guru merasa manfaatnya itu tidak terlalu dirasakan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa solusi yang Anda tawarkan sebagai calon guru untuk kasus di atas? Nah, situasi seperti itu bisa terjadi karena beberapa hal. Kadang, materi pelatihan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan. Jadi, apa yang dipelajari tidak bisa langsung dipakai dalam mengajar. Bisa juga karena pelatihannya terlalu banyak teori, sedikit praktik. Atau setelah pelatihan selesai itu tidak ada pendampingan, sehingga guru bingung ketika mencoba menerapkannya sendiri. Nah, contohnya itu tetangga saya yang seorang guru SD. Ia mengikuti pelatihan tentang penggunaan media teknologi untuk pembelajaran. Nah, di pelatihan itu, ia diajari cara membuat video pembelajaran dan memakai perangkat proyektor. Tapi masalahnya, di sekolah tempat ia mengajar itu tidak ada proyektor. Bahkan jaringan internet pun terbatas. Akhirnya, ilmu yang ia dapat tidak bisa dipakai dan ia merasa pelatihan itu tidak memberi manfaat nyata. Nah, sebagai calon guru, menurut saya, solusinya adalah pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan guru dan kondisi sekolah masing-masing. Sebelum pelatihan, sebaiknya ada survei untuk mengetahui apa yang benar-benar diperlukan. Nah, pelatihan juga harus lebih banyak praktik dan contoh nyata, bukan hanya teori. Selain itu, setelah pelatihan itu perlu ada pendampingan atau forum berbagi pengalaman agar guru tidak merasa sendirian saat mencoba menerapkan hal baru. Nah, dengan begitu, pelatihan bisa benar-benar bermanfaat dan terasa hasilnya di kelas. Nah, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.